Ibu, apa yang Iya, mau ditanyakan? Silakan. itu tadi siapa namanya itu yang baru keluar itu. Hmm. Pak siapa tadi itu? Saya lupa. Gimana, Bu? Dia agak maaf itu. Dia Islam Ki. Saya kan Kristen. Oh, dia Islam. Ya, sekarang yang lebih pintar jawab Kristen atau yang tadi, Bu? Yang pintar Bapak. Ya. Karena apa? Ada Roh Kudus yang menerangi kita, Bu. Oh gitu ya. Ada Roh Allah, Roh pemberi hikmat. Iya, 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 iya. Ya. Apa pertanyaan Ibu? Silakan. Roh, tidak, aku mau tanya itu Roh Kudus itu siapa? Sehakikat dengan Allah, sehakikat dengan Sang Bapa. Roh Allah, Roh pemberi hidup, Roh yang dimiliki oleh Sang Bapa. Berarti Bapak, Roh Kudus. Ya, Sang Bapa memiliki rohnya yang suci. Berarti Bapak, Roh Kudus, tiga. Sang Bapa, oke. Kalian selalu mengatakan 3. Ibu punya tubuh nggak? Punya, Punya jiwa? punya, Punya roh? punya. Ada berapa ibu? 3. Ibu ada 3. Saya 1. Ibu kesatuan. 3 ini apa, Bu? Tapi kan beda kalau dibilang Bapak. Nah, kalau Allah juga, Bapa memiliki rohnya yang suci, memiliki firman-Nya, bukan berarti Allah itu 3. Allah itu kesatuan karena memiliki rohnya yang suci. Ibu itu dikatakan manusia, ya, karena ibu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Kalau ibu tidak memiliki jiwa, ibu disebut sebagai orang gila. Kalau ibu tidak memiliki roh, berarti ibu disebut sebagai mayat. Bukan disebut sebagai manusia. Kebagaimanaan Allah itu memiliki Sang Bapa itu memiliki rohnya yang suci, memiliki firman-Nya. Sehingga firman dan roh itu keluar dan datang dari Sang Bapa. Tapi Yesus Kristus adalah firman yang keluar dan datang dari Sang Bapa yang menambahkan rupa hambanya. Rupa hamba, rupa manusia. iya. Tapi kalau di Quran kami itu Nabi Isa itu tidak pernah dia mengaku sebagai Tuhan gitu. Oke, sekarang Isa dengan Yesus itu sama nggak? Loh, Isa Al-Masih itu kan Yesus bukan? Sama nggak? Bagaimana ibu bisa membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus? Silakan. Karena Silakan ibu buktikan bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Yesus itu katanya anaknya Maryam. Oke, Maryam itu ayahnya siapa, Bu? Imran. Imran. Imran itu punya anak siapa-siapa, Bu? Nggak ingat saya. Harun siapa? Harun. Nah, Harun punya saudara itu adalah Maryam. Iya, Nah, Maryam Harun yang mana ini, Bu? Nabi Harun. Nabi Harun yang dengan Nabi Musa dulu. Ya, tidak tuh. Hah? Bukan barangkali. Oh, Nabi iya. Harun yang dengan Nabi Musa itu. Iya, yang saudaranya toh. Oh, saudaranya Nabi Musa. Sekarang apakah Maryam ibu Isa itu hidup sejaman dengan Nabi Musa? Oh, tidak. Nah, sekarang Harun yang mana? Harun saudaranya Maryam. Nah, di mana datanya Harun punya saudaranya Maryam? Sementara Harun punya ibu yang namanya Harun punya ayah namanya Imron juga. Punya ayah yang namanya yang sama. Tuh gitu. Kalau Coba ibu ada Al-Quran nggak di situ, Bu? enggak. Hah? Saya di luar. Saya buka ya ibu ya, surah Maryam ya. Mau nggak? Ya. Oke. Teman-teman perhatikan di bawah ya. Maryam 35. Ya. Saya harap ibu memahami dengan baik ya. Ini Bu, surah Maryam 35, Bu. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia apabila hendak sabar. Maryam 35, oke. Apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Oke, lalu
Iya. Meriam Sabah. Maaf, bukan Meriam. Imran, Ali Imran. Ali Imran 35, Bu. Hmm. Oke. Ketika istri Imran berkata, "Wahai Tuhanku," Imran ya, "sesungguhnya aku menazarkan kepadamu apa yang ada dalam kandunganku. Murni untukmu, ya, berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazar dariku, sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Ayat 36. Tahu. Dia bilang apa? Ketika melahirkan dia, "Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia istri Imran lahirkan. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberi namanya siapa? Maryam. Meriam. Sekarang kita lihat siapa Meriam, Bu. Ya, kita lihat siapa Meriam. Kita buka surah. Namanya Nabi Isa. Oke, mamanya Nabi Isa. Saya buka Meriam 28. Wahai saudara perempuan Harun. Siapa saudara perempuan Harun? Maryam. Meriam yang mana? Maryam mamanya Isa. Oke. Apakah Harun dengan Meriam ini hidup sejaman? Abad zaman berapa? Tahun berapa? Tidak ingat saya. Ini wahai uta Harun. Saudaraku Harun. Oke. Harun ini siapanya Nabi Musa? Saudaranya. Saudaranya. Sekarang apakah Imron punya 3 anak, yaitu Meriam, Harun, dan Nabi Musa? Saya belum tahu. Apakah Imron memiliki 3 anak, Harun, Meriam, dan Nabi Musa? Yang jelas saya cuma tahu Harun dengan Maryam. Harun yang mana? Ibu tadi bilang Harun saudaranya Musa. Apakah Isa Al-Masih memanggil Nabi Musa atau Harun dengan sebutan paman? Sama tahu juga. Ini yang saya bilang berbeda, Ibu. Isa Al-Masih tidak punya paman yang namanya Nabi Musa yang hidup sejaman. Isa Al-Masih itu hidup di abad pertama, Bu. Sementara Imran itu hidup di tahun 1500-an sebelum Masehi. Gapnya itu 1000 tahun, Ibu. Coba Ibu pikir. Isa yang mana? Isanya Ibu hidup di abad keberapa? Isa yang kami yakini sebagai nabi. Ya, Bukan hidup di abad keberapa? karena Nabi Isa itu tidak pernah mengakui dirinya Tuhan, cuma orang Saya tidak tanya itu. Sekarang informasi kalau ingin tahu Yesus adalah Tuhan, berarti informasi ada dalam Alkitab. Kalau Isa menurut informasi Al-Quran memang hanya sebatas nabi, ciptaan. Ya, Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus bukan ciptaan. ya, tapi Alkitab itu kan sudah dirubah-rubah. Kalau Coba Al-Quran, siapa yang merubah? Paulus. Paulus. Di mana Paulus merubahnya? Paulus, Yohanes, Matius segala macam itu sudah ada yang sempurna. Aduh, Santo Paulus, doakanlah mereka yang selalu memfitnah kamu. Kapan Paulus merubah isi Alkitab? Bu, mukanya ditunjukkan, Ibu. Jangan tunjukkan kepalanya aja sepotong. Tunjukkan mukanya, Bu. Perlu. Aduh, di bawah, Bu. Ya, main dulu di bawah gitu kan. Ya, pergi ke posyandu dulu, Bu, ya. Ya, ikut posyandu lansia, ya, Bu, ya. Sehingga ketika ditanya jangan pura-pura bingung gitu, Bu, ya. Saya harap ya. Silakan, pasien selanjutnya.
Oke. Kasihan sih. Bisa buka kamera, Pak? Halo, Bisa buka kamera? halo, gimana caranya? Di bawah ya. Silakan. Aduh, main fitnah bilang kitab orang sudah dirubah dan Halo, apa-apa. selamat siang. Ya, selamat siang. Buka kamera bisa, silakan. Ya, Laura. tunggu dulu. Ya, silakan Baik. Laura. Salam kenal dari mana, Bang? Buka kamera dulu, Bang. Silakan. Tunggu dulu, Bang. Masih pakai baju, Bang. Tunggu, Bang. Sabar, Bang. Kamu habis ngapain, Bang? Nggak pakai baju? Di sini panas, Bang. Panas, Bang. Panas di sini. Bukan malam Jumat ini, Bang. Bang, saya kasih saran, Bang ya. Sabar. Kalau ya saya hanya kasih saran kalau berlalu lintas itu, Bang. Itu pakai celana, Bang. Jangan pakai sarung ya. Silakan, Pak. Ya, saya mau tanya, Bang. Ya, makasih. Silakan. Apakah umat Kristen itu percaya dengan adanya Nabi, Bang? Ya Nabi kita percayalah. Nabi ini kan artinya penyambung lidah Allah. Ya kan? Mm-mm. Karena gini, kita melihat hubungan spiritual antara Allah dengan bangsa Israel lewat para nabi, dan kita juga percaya hubungan Yesus Kristus dengan murid-muridnya. Kita percayalah ada nabi. Tetapi kita juga percaya ada nabi palsu. Iya. Ada nabi palsu itu kita percaya, Bang. Nah, ada nabi asli, ada nabi palsu. Silakan, Benar Bang. sekali. Abang percaya nabi Pertanyaannya palsu gini. nggak? Nggak percaya, Bang. Kalau Abang Nabi palsu. Abang percaya nabi palsu ada nggak? Ada, Bang. Banyak orang yang mengaku-ngaku Nabi, Bang. Oke. Jadi nabi-nabinya orang Israel itu betul nggak, Bang, menyampaikan firman-Nya? Ya benar lah, Bang. Oke. Masa Nabi ada yang salah? Ya enggak lah, benar semuanya itu. Oke, benar semuanya. Kita buka ya kitabnya orang Yahudi ya, mau? Silahkan. Oke. Saya nggak buka kitab kamu ya. Ini kitab Yesaya 29 ayat 12. Ciri-ciri nabi palsu itu apa, Bang? Apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia bilang apa? Aku tidak dapat membaca. Tapi nabi palsu ini tidak bisa baca. Kemudian nabi palsu ini apa yang diajarkan? Yang diajarkan nabi palsu ini adalah hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Hafal. Udah hafal belum? Udah. Jadi nabi palsu ini ajarkan yang hafal-hafal. Suka menghafal. Nah itu. Menghafal tapi tidak mengerti. Nah ini nabi palsu. Ya. Iya, Bang. Silakan, Bang. Saya tanya lagi, Bang. Saya tanya lagi, Bang, ke sampean, Bang, ya. Nabi kamu bisa baca nggak? Saya tanya dulu. Bisa nggak? Ya bisa lah, Bang. Oh, bisa baca. Iya. Coba tunjukkan ketika di Iqra di Gua Hiro. Coba tunjukkan dulu. Ketika disuruh Iqra di Gua Hiro, dia bilang apa? Oh, Mana itu datanya maksud- nabi? Ya, mana nabinya bisa baca? Coba. Kan itu ada itu, Bang, ada malaikat, Bang, yang Nah, suruh Yang kasih suruh baca, belajar, dia Bang. bilang bisa baca nggak? nggak bisa karena dia ada bimbingan, Bang. Ada bimbingan Nah, para silakan malaikat. apa yang kamu tanyakan? Silakan. Mm-mm. Pertanyaan kedua, silakan. Saya nggak mau renungkan itu. Silakan. Jadi nabi-nabinya orang Yahudi terdahulu itu sudah menubuatkan bahwa nabi palsu datang itu tidak bisa baca. Mm-mm. Ada banyak lagi nabi palsu itu sukanya selangkangan. Ada sukanya selangkangan, banyak istri, ya. Itu nabi palsu. Sedikit-sedikit selangkangan, sedikit-sedikit selangkangan. Ada tuh di dalam Alkitab. Dinubuatkan. Itu dalam kitab Kalau Yeremia. umat Kristen, Bang,
Berapa bang punya istri bang? Harus satu apa dua apa berapa? Alkitab mengatakan hendaklah engkau setia sampai mati, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Apakah, hai laki-laki, apakah kamu bersedia setia sama istri kamu? Menghormati istri kamu? Ya, saya bersedia menghormati, mengasihi istri saya, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang sampai maut memisahkan. Sekarang, hai istri, apakah kamu siap bersedia sampai mati dengan suamimu? Saya siap tunduk pada suami saya, ya, sama seperti Kristus yang tunduk pada jemaatnya, baik susah maupun senang, baik untung maupun malang, sampai maut memisahkan, setia sampai mati. Jadi ada lagu orang setia sampai mati, ini bukan hanya janji. Nah, itu ada lagu Batak tuh. Nah, gitu. Betul bang. Iya iya. Kalau bang, kamu iya, diajarkan setia nggak? iya. Iya diajarkan bang. Setia. Poligami itu setia nggak, Bang? Tidak setia bang. Sekarang siapa yang melakukan poligami? Ya kayak nabi saya bang gitu. Istrinya ada berapa? 4 kalau nggak salah. Ya. Istrinya Nabi kamu istri ada 4 atau istri ada 12? Ya mungkinan itulah bang. Ya, sekarang itu setia nggak? Setia sampai mati nggak? Ya setia bang sama istrinya sama di. Setia dengan satu istri atau setia dengan 12 istri? Ya setia dengan 12 istri bang. Ya, bukan dengan satu istri kan? Nah, itulah perbedaan kita di dalam kekristenan, teman. Kalau di dalam kekristenan, hendaklah engkau setia sampai mati. Ya. Tetapi Ya. ada kasus-kasus tertentu, teman. Ya. Mm-mm. Ya, sehingga karena ketegaran hati Nabi Musa, sehingga munculnya yang namanya Sefer Keritut. Sefer Keritut itu surat perceraian dengan alasan-alasan tertentu, alasan yang mendalam. Gitu. Tetapi kalau kita lihat, ya, ada Allah menciptakan satu Adam dan satu wanita, itu sudah berbicara tentang kesetiaan sejak semula. Iya. Allah tidak pernah menciptakan satu Adam dan 4 Hawa. Nggak pernah. Allah menciptakan satu Adam dan satu Hawa. Karena Allah ingin mengajarkan kepada manusia di era sekarang untuk setia dengan satu Hawanya. Bukan dengan 12 Hawanya atau 13 Hawanya. Nah, pertanyaannya gini, Bang. Siapa yang menciptakan Tuhannya sampean, Bang, gitu? Emang Tuhan diciptakan? Anda gini maksudnya kok bisa dia berwujud manusia lah gitu. Oke, bukan ketika dia berwujud manusia bukan berarti dia diciptakan. Ketika dia berwujud manusia berarti Allah Maha Kuasa enggak? Ya Maha Kuasa, Bang. Bisa menjadi apa saja enggak? Kalau tidak bisa menjadi apa-apa berarti tidak Maha Kuasa dong. Ketika dia menjadi manusia dia Maha Kuasa enggak? Iya. Ya, ketika dia menjadi manusia, apakah dia dikatakan sebagai ciptaan? Enggak. Dia memiliki dua natur, Allah dan manusia. Iya, dia kenapa kok bisa meninggal lah? Ya, dia meninggal, dia bangkit dari mati enggak? Bangkit, Bang. Bangkit. Yesus bangkit dari kematian? Iya, bangkit. Nabimu bangkit dari kematian enggak? Ketika setelah perang di Khaybar, lalu ada perjamuan dengan perempuan Zainab itu memberikan domba beracun. Lalu nabimu bilang di dalam hadis Bukhari mengatakan aortaku seperti terpotong karena racun yang ada di Khaybar. Sekarang ketika nabimu seperti itu, nabimu bangkit enggak? Ya bangkit, Bu. Kapan nabimu bangkit? Aduh. Iya. Nah, inilah letak kenapa kami percaya Yesus.
Karena Yesus ingin menunjukkan bukan saja mengalahkan kematian lewat kebangkitannya, tetapi Yesus ingin menunjukkan kepada semua manusia bahwa kamu pun akan mengalami kematian dan kamu pun akan dibangkitkan sama seperti aku yang bangkit. Makanya kami percaya Yesus karena Yesus bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, kami tidak akan percaya kepada dia. Tetapi karena dia bangkit, makanya kami percaya kepada dia. Saya yang buat kamu bangkit. Kalau nabimu bisa bangkit, saya percaya nabimu, Pak. Kalau nabimu bisa bangkit seperti Yesus, saya akan ikut nabimu. Tetapi hanya satu di dunia ini yang membangkitkan, yang bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Siapa? Yang menyerahkan nyawanya. Dia turun ke alam maut. Dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia berhak pula mengambilnya kembali. Dialah Yesus, Juru Selamat yang hidup. Kalian hanya melihat bahwa Yesus mati. Tapi kalian bisa nggak melihat bahwa Yesus itu bangkit? Yesus tidak ada yang mencabut nyawanya. Tapi Alkitab mencatat, aku menyerahkan nyawaku dan aku berhak pula mengambilnya kembali. Sekarang saya tanya. Siapa yang mengambil nyawanya? Siapa yang membuat Nabi Muhammad meninggal itu gara-gara apa? Ya, karena sakit bang, gitu bang. Sakit apa? Racun di Khaybar? Ya bisa jadi. Ya. Di mana Allah kamu ketika Nabi Muhammad terkena racun? Bukankah Allah kamu maha tahu? Iya mau tahu, mah melihat bang. Kenapa dia tidak memberitahukan kepada Jibril saat itu bahwa di domba itu ada beracun? Mungkin kan gini bang, manusia itu kan ada hari apesnya bang. Hari apes itu tidak ada yang tahu bang, gitu bang. Kenapa kamu ikut Muhammad kalau dia tidak bangkit? Sekarang kamu ikut dia yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus, atau apa alasan kamu mengikut Muhammad walaupun dia tidak bangkit dari antara orang mati, sama seperti Yesus? Kenapa kamu ikut dia? Kalau saya disuruh pilih, kamu ikut siapa? Itu kebebasan beragama. Akhirnya saya memilih Yesus. Karena yang bisa membangkitkan saya pada akhir zaman nanti hanya Yesus. Memberikan hidup yang kekal adalah Yesus. Karena Yesus pun bangkit dari antara orang mati. Bahkan Yesus pun membangkitkan orang mati. Lazarus dibangkitkan. Apa alasan kamu mengikuti Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad bisa membangkitkan kamu pada antara orang mati? Enggak. Karena dia suatu saat bisa menolong umatnya bang, gitu bang. Bisa apa? Bisa menolong umatnya dari siksa neraka bang, gitu bang. Kata siapa? Kan Nabi Muhammad kan Nabi kesayangan Allah bang. Baca bang. Sahih ya bang ya. Bukur ya. Abang yang baca, nanti pikir saya berbohong lagi. Baca bang. Rasulullah berdiri ketika turun Quran surat Arsi Asyura ayat 214. Oke, beliau berseru. Dan Di sini aja, beliau berseru. Beliau berseru, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian, karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Kaum Quraisy hakul yakin nggak dengan Muhammad sebagai nabi? Gimana bang? Kaum Quraisy hakul yakin nggak dengan Nabi Muhammad sebagai nabi? Atau saya ya, tanya kaum yakin, Quraisy, kalau hakul yakin kenapa dia nggak bisa bela di hadapan Allah? Kedua, silakan baca. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Okay. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, siapa Abdul Muthalib?
kakeknya. Oke, kakeknya Hakul yakin nggak dengan Muhammad sebagai Al-Amin? Ya, aku yakin. Oke, silakan. Aku tidak. Aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Oke, wahai Wahai Sofiyah bibi Rasulullah, aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Sofia, Hakul yakin nggak dengan Muhammad sebagai Nabi? Ya, aku yakin. Di mana syafaatnya? Di mana pembelanya? Kenapa dia tidak dapat membela? Coba silakan lagi, wahai. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah kepadaku apa yang kamu mau dari hartaku. Sungguh aku tidak dapat membela kamu sedikit pun di hadapan Allah. Sekarang, Hadis ini tertulis. Quran surat berapa itu, Bang? Ayat Bukhari berapa itu? Bukhari 2548. Oh, iya. Ya, sekarang kita lihat nih apa kata Yesus. Nih. Kata Yesus apa? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, sekarang kamu pilih Yesus yang memberikan hidup yang kekal atau ya seseorang yang tidak dapat membela kita. Katanya kamu Nabi bisa membela kamu. Saya tidak mau menjawab, Bang. Takutnya saya... Karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia bisa memberikan hidup yang kekal. Ya, Bro, terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Kiai almarhum Ya, terima Kiai kasih. Haji Buya Syakur bilang apa, bro? Agama itu dipegang salah, dilepas salah. Almarhum Kiai Haji Buya Syakur bilang apa? Jangan takut untuk murtad. Kalau kamu tahu mana yang benar, jangan kamu takut. Ya udah, Bang. Saya izin pamit dulu, Bang. Kenapa? Ya, Terguncang kah, bro? Ya, lanjut deh, Bang. Terguncang Yang nggak? lain sejarah. Kamu terguncang ya? Saya izin turun. Pamit saya. Pamit saya. Pamit. Terima kasih. Kecewa dua Tuhan. Silakan bang, turun bang.